yang kuat. Ya, terus. Ayo. Gawat. Menurut wangsit yang aku dapatkan dalam semediku, malam ini akan lahir bayi yang sudah diramalkan untuk membunuh Ki Lurah. Aku harus memberitahu Ki Lurah. Mbah Wiji. Mbah tahu kan siapa saya? Saya ini Lurah Adiguna. Orang yang paling berkuasa di seluruh kampung ini. Dan saya tidak pernah takut sama siapapun. Apalagi cuma sama bayi kecil. Yang bisanya cuma nangis, netek. Sudahlah Mbah Wiji. Itu soal kecil, soal sepele itu. Jangan menganggap sepele soal ini. Sekarang memang dia masih bayi, lemah, gak bisa apa-apa. Tapi kalau bayi itu dibiarkan hidup Ki Lurah, akan sangat berbahaya. Dia akan menghancurkan dan merebut kekuasaan Ki Lurah. Seperti yang sudah saya ramalkan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bunuh bayi itu malam ini juga. Karena dia lahir malam ini. Tapi bagaimana caranya kita bisa tahu siapa yang melahirkan malam ini? Wilayah kekuasaanku ini sangat luas, Mbak. Gak mungkin kita akan mendatangi rumah satu persatu. Serahkan itu padaku. Bayi itu mempunyai fisik yang lain dari yang lain. Fisiknya aneh. Mirip kurcaci. Wahai cermin api, tunjukkan padaku siapa perempuan yang akan melahirkan bayi kurcaci itu. Kurang ajar, rupanya perempuan itu yang akan melahirkan bayi sialan yang akan membunuhku. Mbah, cari tahu letak lokasinya. Baik, Ki Lurah. Alhamdulillah, anak kita sudah lahir. Kenapa anak saya, Mak? Astagfirullahaladzim. Anakku. Ayo cepat! Bayi itu harus mati malam ini juga. Umar, Yani, kalian secepatnya harus membawa bayi kalian pergi dari sini. Perlu kalian ketahui, bertahun-tahun yang lalu, waktu Ki Lurah Adiguna mulai berkuasa, ada sebuah ramalan yang menyebutkan bahwa kelak kekuasaannya akan hancur dan mati di tangan bayi yang berwujud seperti kurcaci. Dan bayi yang dimaksud dalam ramalan itu adalah bayi kalian. Lihat saja wujud bayi kalian mirip seperti kurcaci. Emak yakin malam ini juga Ki Lurah pasti akan datang untuk membunuh bayi kalian. Tidak. Bayi ini nggak boleh dibunuh. Mas, kita harus selamatkan dia. Apapun kondisinya, ini adalah bayi kita, Mas. Ayo cepat, Mbah. Yang mana rumahnya? Bayi itu harus mati malam ini juga.
Betul? Di sini rumahnya? Menurut cermin api, iya. Ayo cepat dobrak pintunya. Baik, Lurah. Mana mereka? Kayaknya mereka udah nggak ada di sini, Ki Lurah. Ngajar! Kilurah. Mereka kabur lewat pintu belakang, Kilurah. Ngajar! Ayo cepat kejar mereka! Ayo cepat! Pak Wiji, karena perempuan tua ini sudah memilih bungkam dan tidak mau memberitahu sama kita kemana mereka pergi. Sekarang kutuk dia jadi batu. Baik, Kilura. Dunia hayalan, dunia impian. Ayo kalian cepat jalannya! Wah, gitu aja lelet! Ayo! Mana? Hei! Yan, kamu duluan, Yan. Biar aku tahan mereka. Tapi Mas, Ayo cepat. Sudah, cepat, Yan. Selamatkan anak kita, Yan. Hei! 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 Kemana dia lari, Mbah? Mana bayi itu? Aku tidak akan biarkan kalian menangkap istri dan anakku. Ayo cepat katakan. Di mana kamu sembunyikan istri dan bayi kamu? Sampai mati pun aku tidak akan beritahu, Ki Lurah. Ayo cepat katakan. Di mana? Kurang ajar, ayo cepat. Habisi dia. Ayo. Diam. Mas Umar. Ayo cepat katakan. Di mana kamu sembunyikan istri dan bayi kamu? Ayo, di mana kamu sembunyikan istri dan bayi kamu? Ayo cepat. Kalian jangan diam saja. Ayo cepat cari bayi itu. Ayo cepat. Kurang ajar. Mbah, jangan diam saja. Lakukan sesuatu. Aku belum mau mati, Mbah. Tolong, Kilura tenang. Jangan gerasa gerusu seperti ini. Bisa-bisa kita tidak mendapat jalan keluarnya. Bagaimana aku bisa tenang, Mbah? Kalau aku tahu di luar sana ada pembunuh yang mengintaiku, yang sewaktu-waktu bisa membunuhku. Bayi itu belum akan membunuh Kilura saat ini. Kita masih mempunyai waktu untuk mencari jalan menghindari kutukan itu. Mbah, tolong lakukan apa saja untuk mencegah bayi itu supaya tidak membunuhku. Sekarang Kilura boleh tenang. Aku sudah mendapatkan cara
untuk Ki Lurah bisa selamat dari ramalan terkutuk itu. Bagaimana caranya, Mbah? Sekarang saatnya aku akan memindahkan nyawa Ki Lurah ke dalam tubuh burung ini. Bersiaplah. Sekarang sudah selesai. Aku sudah memindahkan nyawa Ki Lurah ke dalam tubuh burung itu. Tapi Ki Lurah harus hati-hati menjaganya. Selama burung ini sehat dan aman, maka Ki Lurah akan hidup terus. Apa itu artinya bayi terkutuk itu tidak akan sanggup membunuhku? Iya. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa membunuh, bahkan mencederai Ki Lurah. Tapi Ki Lurah harus hati-hati. Kalau sampai burung ini mati, maka Ki Lurah juga akan meninggal. Untuk amannya, sebaiknya burung ini ditaruh di dalam ruangan yang terkunci. Hanya Ki Lurah yang boleh masuk. Orang lain jangan sampai masuk. Baik. Baik, Mbah. Sekarang aku tidak akan takut lagi. Bayi terkutuk itu tidak akan bisa menghancurkan kekuasaanku. Apalagi untuk membunuhku. Anakku, cintaku, buah hatiku, apapun kondisimu, ibu akan tetap menjagamu. Ibu tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan bapakmu, dan ibu akan membesarkanmu dengan seluruh cinta yang ibu punya. Dan mulai hari ini, kita akan tinggal di sini, di hutan ini, supaya tidak ada orang lagi yang mengejar kita. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kamu dari ibu. Dan ibu akan memberimu nama Rumput Teki, supaya kamu tidak lemah dan penyakitan. Dan kamu bisa tetap tabah dan hidup dalam cuaca apapun. Dan kamu tidak akan pernah mati, walau kamu diinjak oleh beribu-ribu orang. Di bumi, lautan, di udara,
Nanti kalau ini udah rapi, kita ke hutan lagi ya. Nyari kayu yang banyak sekali. Kita bantuin ibu. Mas Umar, seandainya kamu masih hidup, kamu akan melihat anak kita tumbuh besar, sehat dan kuat. Meskipun tubuhnya mirip kurcaci, tapi dia anak yang baik. Dia selalu membuat aku tertawa, dan dia selalu menjagaku. Dan seandainya kamu masih hidup, kita bertiga pasti akan hidup bahagia. Walaupun kita tinggal di tempat terpencil dan hanya ditemani para binatang hutan, tapi kita pasti hidup bahagia. Serahkan bayi kamu. Aku tidak akan menyerahkan bayiku pada kalian. Ayo cari dia. Semoga kamu tenang di sana. Aku akan balas kematianmu. Aku janji. Aku akan buat Ki Lurah Adiguna merasakan penderitaan kita. Jadi, Bapak meninggal karena nyelamatin Teki, Bu. Mereka benar-benar jahat. Jam, Ibu tenang aja. Teki janji, Bu. Teki akan balasin dendam ke mereka. Iya, Nak. Kamu harus membalaskan dendam Ibu dan Bapak. Karena Ibu sudah tidak kuat hidup lagi. Ki Lurah Adiguna yang jahat itu harus merasakan pembalasan kita, Nak. Ibu nggak boleh meninggal sebelum Teki membalaskan dendam terhadap mereka. Iya, Mon. Aku harus membalas dendam terhadap mereka. Aku balaskan dendam orang tuaku terhadap mereka. Dan kamu harus tetap ikut bersamaku. Teki, maafkan Ibu, Nak. Ibu sudah benar-benar tidak kuat lagi. Dada Ibu rasanya sakit sekali. Untuk bernafas pun susah. Enggak, Bu. Ibu harus bertahan. Ibu harus kuat. Ibu nggak boleh pergi. Nggak boleh ninggalin Teki, Bu. Kamu jangan nangis, Nak. Kamu harus kuat. Kamu anak Ibu satu-satunya. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Enggak, Bu. Ibu akan melihatmu terus dari atas. Ibu sangat sayang padamu, Nak.
bersumpah. Aku akan membalaskan dendam ibu dan bapak. Aku akan menghabisi Ki Lurah dan keturunannya. Biar langit, bumi, hutan, dan seluruh binatangnya yang akan jadi saksinya. Ibu. Jangan pergi, Teki. Kamu nggak boleh gegabah. Aku harus pergi, Mon. Aku harus membalaskan dendam ayah dan ibuku. Aku tahu, ibu sudah bercerita kalau Ki Lurah itu orang yang kejam. Tapi aku nggak takut sama dia. Kamu itu cuma anak umur 10 tahun. Ki Lurah pasti akan membunuhmu. Aku nggak peduli, walaupun aku harus mati. Jangan konyol. Masih ada cara lain. Tunda dulu rencana balas dendammu. Apa? Aku harus menunda balas dendamku. Kamu nggak boleh gegabah. Kamu itu cuma anak umur 10 tahun. Jadi menurut kamu, aku masih terlalu kecil dan nggak bisa berkelahi. Dan aku akan mati di tangan Ki Lurah. Tapi kamu kan sakti, Mon. Kamu bisa membela aku. Tapi kesaktianku tidak terlalu kuat. Apa? Kesaktianmu nggak bisa mengalahkan Ki Lurah Adiguna. Apalagi dia mempunyai dukun yang sakti. Jadi aku mesti bagaimana, Mon? Kamu harus cari yang namanya Kiai Putih. Kiai Putih? Siapa itu Kiai Putih? Dia adalah guru sakti. Jadi aku harus menemui Kiai Putih? Iya, Kamu benar, Mon. Kalau aku nekat pergi sekarang, yang ada aku akan mati sia-sia. Baiklah, mulai hari ini aku akan mencari yang namanya Kiai Putih. Dan aku akan berguru sama beliau. Dan setelah itu, aku akan membalaskan dendam ayah ibuku. Dan Ki Lurah Adiguna harus merasakan pembalasanku. Dunia hayalan, dunia impian. Capek nih. Haus lagi. Oh, masih jauh ya? Kamu mah dari tadi ngomong deket, tapi mana? Aduh, capek, Mon. Kita tanya kakeknya aja yuk. Permisi, Kek. Maaf mengganggu pekerjaannya. Saya mau nanya, di mana ya tempatnya Kiai Putih? Untuk apa kamu mau ketemu sama Kiai Putih? Saya mau berguru sama dia, Kek. Oh, kamu ingin berguru sama dia? Tapi syaratnya berat. Apapun syaratnya, saya akan melakukannya. Baiklah. Bagaimana kalau kamu membantuku membersihkan tempat ini dari daun-daun kering? Jika pekerjaanmu telah selesai, aku akan memberitahu di mana bisa kau temui Kiai Putih. Baik, saya akan melakukannya. Nih, Memang kita kerja. Sudah, Kek. Saya sudah membersihkannya. Sekarang saya bisa nemui Kiai Putih. akulah Kiai Putih. Karena kalian sudah berbaik hati membantuku, aku akan membawa kalian ke pondokku.
Kiai Putih. Selamat datang di gubukku anak kecil. Silakan duduk. Siapa namamu? Dan ceritakan, kenapa kamu ingin berguru padaku? Namaku Rumput Teki, Kiai. Ibu yang memberi nama itu. Tujuanku untuk berguru pada Kiai agar aku bisa sakti dan bisa membalaskan rasa dendamku pada Ki Lurah Adiguna yang telah membunuh ayahku. Ketahuilah Rumput Teki, membalas dendam itu adalah perbuatan tidak baik. Tapi dia jahat, Kiai. Iya, aku mengerti. Tapi tidak semudah itu untuk mengalahkan Ki Lurah. Aku tahu siapa dia. Jadi, Kiai menerima aku untuk berguru pada Kiai. Iya. Dan kamu harus bertapa selama 15 tahun. Selain untuk memiliki kesaktian, juga untuk membersihkan hatimu dari pengaruh dendam dan kejahatan lainnya. Gimana? Kamu sanggup bertapa selama 15 tahun? Sanggup, Kiai. Apalagi monyetku Momon mau menemaniku sampai kapanpun. Baiklah. Sekarang kamu boleh istirahat dulu. Tapi besok, kamu harus sudah siap bertapa. Baik, Kiai. Rumput Teki, dalam bertapa nanti, kamu akan menemui banyak godaan yang dapat membatalkan tapamu. Kamu harus kuat dan tidak memperdulikan godaan-godaan itu. Setelah 15 tahun, kamu akan memiliki kesaktian yang luar biasa. Dan monyet sahabatmu ini akan menemani dan menjagamu di sini. Sekarang, mulailah kamu bertapa. Makanya bayar upeti sama Ki Lurah. Hah? Udah jangan masuk ngomong. Saya lihat dia menghadap Ki Lurah. Ayo cepat. Jangan, Pak, saya lagi sakit, jangan. Jangan, Pak, jangan. Saya janji saya akan bayar upetinya, tapi saya mohon beri kami waktu, Pak. Biarkan. Enggak, Pak, jangan, Pak. Biarkan Bapak, biarkan. Enggak, Pak, jangan, Pak. Jangan. Bapak! Bodoh semua. Ampun, Den. Hei, kalian semua lihat. Ini contohnya kalau orang tidak mau bayar upeti pada Ki Lurah. Hei, kalian semua, bawa mereka semua. Ampun, Pak, saya mohon jangan bawa bapak saya, Pak. Pak, saya mohon. Ayo. Bapak! Bapak! Sudah, kita berdoa saja sama Gusti Allah. Mudah-mudahan Bapak, suami bule, dan semua orang kampung yang dibawa anaknya Ki Lurah selamat, nggak ada apa-apa, Dok. Bapak! Dunia hayalan, dunia impian. Ya Allah, berilah petunjuk kepada keluarga hamba dan orang-orang di desa ini, ya Allah. Tabahkanlah kami dan bebaskanlah kami dari kekejaman Ki Lurah, ya Allah. Jangan sampai orang-orang di desa ini dikutuk menjadi kambing karena tidak bisa membayar upeti. Ya Allah, bantulah kami untuk keluar dari cobaan ini.
Ya Allah, tolong kirimkanlah seseorang yang bisa menghentikan kekejaman Ki Lurah, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa saya, ya Allah, saya mohon. Amin ya Rabbal Alamin. Cucuku Rumput Teki, tapamu selama 15 tahun ini sudah selesai. Sekarang kamu sudah memiliki kesaktian yang luar biasa. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menandingi kesaktianmu. Ingat, daya kesaktianmu ini hanya boleh digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Kalau sampai kamu mempergunakannya untuk kejahatan, maka kesaktianmu akan mencelakai dirimu sendiri. Ingat pesanku itu baik-baik, cucuku. Sekarang, buka matamu, Rumput Teki. Terima kasih Kiai Putih atas bimbingannya. Ingat pesanku itu, cucuku. Baik, Kiai. Kamu! Kenapa kamu belum juga membayar upeti kepadaku? Hah? Saya baru sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa dapat uang, jadi tidak bisa bayar upeti. Maaf. Alasan! Dasar pemalas! Sakit jadi alasan! Pak Wiji, kutuk mereka semua ini jadi kambing. Baik, Ki Lurah. Jangan Pak Lurah, jangan kutuk kami jadi kambing. Maaf, anak saya masih kecil-kecil, jangan. Ayo Mbak Wiji, cepat kutuk mereka. Mbak Wiji, ayo cepat Mbak Wiji, itu tinggal 2 lagi. Ayo cepat kutuk mereka. Biar saya punya kambing banyak Mbak Wiji. Putri anakku, jangan menangis, nak. Mungkin ini sudah nasib Bapak. Ki Lurah, saya mau menawarkan sesuatu yang menarik buat Ki Lurah. Tapi, asalkan Ki Lurah mau melepaskan kutukan Bapak dan orang kampung sini yang nggak bisa bayar upeti sama Ki Lurah. Apa yang bisa kamu berikan buat saya? Hah? Apa? Saya akan memberikan Ki Lurah emas. Asal Ki Lurah tahu, saya bisa merubah jerami menjadi emas. Alah, jangan bohong kamu.
kamu pikir kamu bisa mengakali saya, ha? Kilura boleh menertawakan saya. Tapi kalau saya bisa membuktikannya gimana? Baik, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan bebaskan bapak kamu dan yang lainnya. Tapi kalau tidak, saya akan suruh Mbak Wiji mengutuk kamu jadi batu. Hanya ini cara satu-satunya untuk menyelamatkan Bapak dan orang-orang kampung dari kekejaman Kilura. Dan aku rela mati, asal Bapak dan orang-orang kampung bisa selamat. Baik, saya setuju. Bagus. Bagus! Cepat bawa dia ke rumah. Baik. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Muk. Kamu benar, Mon. Ternyata Kilura itu benar-benar kejam dan tamak terhadap harta. Sampai-sampai dia rela ngorbanin rakyatnya demi kesenangannya sendiri. Benar-benar keterlaluan. Siapa ya gadis itu? Dia bukan cuma cantik dan baik, tapi dia juga berhati emas. Aku yakin sebenarnya dia nggak bisa ngerubah jerami menjadi emas, karena yang bisa melakukan itu cuma aku. Ya, kita harus nolongin dia, dan kita harus membunuh Kilura Adiguna. Kamu lihat tumpukan jerami. Nah, dalam satu malam kamu harus bisa merubah tumpukan jerami itu menjadi emas. Tapi kalau kamu sampai besok pagi tidak berhasil, sesuai kesepakatan kita, aku akan menyuruh Mbak Wiji mengutuk kamu jadi batu. Mengerti? Iya, saya ngerti. Bagus. Sekarang kamu mulai bekerja. Ayo lakukan. Ayo. Parjo, Gendon, kamu jaga di sini, jangan sampai si Putri kabur. Baik, Kilura. Sekarang saatnya kita membinasakan Kilura yang tamak itu dan menyelamatkan gadis yang malang itu. Sekarang tamatlah riwayatmu, Kilura, karena aku akan membunuhmu. Aneh, kenapa nggak mempan ya? Ternyata Kilura ini mempunyai kesaktian juga. Aku harus cari cara lain. Aneh. Kenapa barusan seperti ada yang menggelitik-gelitik badanku ya? Hah?
Aneh, kenapa nggak mempan ya, Mon? Suara Putri. Dia sedang butuh pertolongan. Bukan. Aku bukan setan. Kamu nggak usah takut. Aku nggak berniat jahat kok sama kamu. Aku tahu kenapa kamu ada di sini dan kenapa kamu menangis. Kamu disuruh untuk mengubah semua jerami ini menjadi emas, iya kan? Dari mana kamu tahu? Aku tahu semua hal tentang kamu, termasuk namamu dan kenapa kamu melakukan semua ini. Karena kamu ingin menyelamatkan bapakmu dan tetanggamu. Ya kan, Putri? Kamu memang putri yang berhati emas. Kamu rela ngorbanin dirimu sendiri demi orang yang kamu sayangi. Sampai menjanjikan hal yang sebenarnya tidak bisa kamu lakukan. Terus terang, aku nggak tahu lagi gimana caranya nolongin mereka. Soalnya Ki Lurah itu cuma bisa diyakinkan dengan harta. Makanya aku ngaku bisa ngerubah jerami menjadi emas. Seandainya aja ada yang mau nolong aku pasti akan ngasih apapun yang dia minta. Gimana kalau ternyata aku bisa nolongin kamu? Kamu? Ya, apa yang bisa kamu berikan padaku? Mungkin di mata orang, gelang ini gak ada apa-apanya. Tapi buat aku, gelang ini berharga banget. Soalnya ini satu-satunya peninggalan almarhum ibu aku. Dan kalau kamu beneran mau nolongin aku rela ngasih gelang ini sama kamu. Dan itu pun kalau kamu mau nerima gelang ini. Aku mau. Aku akan menolongmu. Sekarang tutup kedua matamu dan jangan pernah mengintip apa yang aku lakukan. Percayalah padaku. Sekarang bukalah matamu. Aku nggak ngimpi kan? Au, sakit. Berarti aku bener-bener nggak mimpi. Tapi gimana caranya kamu ngelakuin semua ini ngerubah jerami menjadi emas? Itu rahasia. Kamu nggak perlu tahu gimana caranya. Yang penting kamu selamat. Makasih ya. Kamu emang bener-bener kurcaci yang hebat dan baik hati. Sampai kapanpun aku gak akan pernah ngelupain kamu. Dan seperti janji aku akan ngasih gelang ini sama kamu. Jaga dengan baik ya. Siapa nama kamu? Dia di mana? Mon, aku benar-benar heran. Setiap kali aku mengeluarkan kesaktianku, Ki Lurah Adiguna pasti nggak kenapa-napa. Badannya kayak kebal gitu, Mon. Kalau begini caranya, gimana aku bisa membunuh dia, Mon? Kenapa? Kamu mau cari tahu rahasianya? Yang bener, Mon. Hah, makasih ya, Mon. Kamu memang temanku yang paling baik dan setia. Hah, makasih, Mon. Putri!
Mana? Mas! 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 Apakah ini betul-betul emas benaran, Putri? Iya, itu emang beneran emas. Hah? Emas? Emas! Aku punya emas! Ada apa? Ada apa, Lurah? Mas! Mas Ki! Keluar! Keluar kalian! Jangan sekali-kali berani masuk kamar ini lagi. Ini semua adalah emas milikku. Iya, baik, Ki Lurah. Ki Lurah, emas ini udah lebih dari cukup untuk menggantikan upeti yang nggak bisa dibayarin oleh bapak dan warga di sekitar sini. Jadi saya harap Ki Lurah bisa menepati janji Ki Lurah. Tidak semudah itu, Putri. Kamu harus memberikan aku emas yang lebih banyak lagi. Burungku yang manis, aku sudah berikan kamu makanan-makanan yang berkualitas supaya kamu tetap sehat dan tidak sakit. Kalau kamu sakit, aku juga akan sakit. Kamu adalah bagian dari hidupku. Kamu adalah nyawaku. Kamu tidak boleh mati. Kamu harus tetap hidup. Kamu harus tetap hidup. Hidup untuk selamanya. Apa? Nikah? Enggak. Saya nggak akan pernah mau nikah sama Ki Lurah. Kamu harus mau. Atau bapak kamu dan orang-orang kampung akan selamanya jadi kambing. Baik. Baik. Saya akan turuti apa kata Ki Lurah. Tapi asalkan Ki Lurah mau melepaskan kutukan bapak dan orang-orang kampung sini. Baru setelah itu saya mau nikah sama Ki Lurah. Tenang. Kamu tenang saja. Ki Lurah Adiguna pasti akan menepati janjinya. Sekarang kamu tunggu di sini. Siap-siap untuk pernikahan kita nanti malam. Aku akan memanggil Mbah Wiji untuk membebaskan bapakmu dari kutukan. Pengawal! Kalian bunuh semua kambing-kambing yang ada di alun-alun. Untuk makanan pesta pernikahanku nanti malam. Tapi Ki,
kambing-kambing itu kan jelmanya bapaknya Putri dan penduduknya Kilura. Iya, tapi sekarang ini mereka itu kan cuma kambing. Dan kambing itu paling enak kalau disate dan digulai. Ya sudah, cepat sana. Atau kalian mau dikutuk juga jadi kambing? Hah? Enggak, Ki. Enggak. Saya akan melaksanakan perintah Kilura dengan secepatnya. Ayo cepat. Ayo, kalian semua, cepat. Apa? Kilura Adiguna membunuh kambing-kambing jelmaan bapaknya Putri dan orang-orang kampung. Benar-benar kejam. Maaf, Mon. Aku nggak bisa membalikan kutukan dukunya Kilura. Terus, kamu punya berita apa lagi? Kamu udah tahu belum gimana cara membunuh Kilura? Apa? Kilura mau menikahi Putri? Kalau begitu, malam ini kita harus ke rumahnya Kilura lagi. Sekarang kamu sudah resmi menjadi istri saya. Dan kamu pasti akan bahagia bersama saya. Tapi kenapa tadi bapak saya nggak datang, Kilura? Kilura udah melepaskan bapak saya dari kutukan, iya kan? Sudah. Bapak kamu sekarang lagi duduk tenang di surga. Apa maksud Kilura? Kamu meminta saya untuk membebaskan bapak kamu dan orang-orang kampung dari kutukan. Sudah aku lakukan. Dengan cara membunuhnya. Setelah itu, memasak dagingnya. Kamu lihat tadi, itu orang-orang kampung makan sate kambing. Itu adalah sate bapak kamu dan orang-orang kampung. Kamu yang jahat, kamu punya hati. Kamu jahat, kamu punya hati, kamu jahat. Itu salah kamu. Kamu tidak meminta kepadaku untuk tidak membunuh ayah kamu, kan? Iya, kan? Kurang ajar, Kilura. Aku akan pastikan malam ini dia akan meninggal, agar kejahatannya tidak akan bertambah. Hei, bangun! Ayo cepat bangun! Hei, bangun! Ayo cepat bangun! Malam ini juga kamu harus tetap kerja. Ubah semua jerami-jerami yang sudah aku kumpulkan itu menjadi emas. Ayo cepat sana! Enggak. Saya nggak mau. Kilura udah ingkar janji sama saya. Kilura udah membunuh bapak saya. Kilura udah ngebunuh orang-orang kampung di sini. Saya nggak akan mau ngerubah jerami menjadi emas lagi. Kurang ajar kamu. Mau mati kamu apa? Lebih baik saya mati. Baik. Baik. Tapi ingat, bukan hanya kamu saja yang mati. Tapi aku akan menyuruh Mbak Wiji mengutuk semua orang-orang yang ada di kampung ini. Kamu emang benar-benar jahat. Kamu emang benar-benar gak punya hati. Terserah apa kata kamu. Tapi sekali lagi aku ingatkan, nasib orang-orang kampung ada di tangan kamu. Ayo cepat, kamu harus menghasilkan emas yang banyak untukku. Ayo. Sekarang juga kamu harus rubah semua jerami-jerami ini jadi emas. Atau semua penduduk kampung ini akan dikutuk jadi kambing. Ayo cepat lakukan. Gimana caranya aku merubah jerami-jerami ini menjadi emas? Kurcaci ajaib itu nggak mungkin 2 kali datang untuk nolongin aku.
Aku mau melihat kondisi Putri. Perasaanku nggak enak. Kamu duluan ke kamar Ki Lurah, awasi dia. Putri, kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu menangis? Kurcaci, nasib aku emang benar-benar malang. Ki Lurah udah maksa aku untuk nikah sama dia. Dan dia juga ngebunuh bapak aku. Sekarang dia maksa aku untuk merubah jerami-jerami ini menjadi emas. Kalau aku sampai gagal, orang-orang kampung sini akan jadi taruhannya. Dia akan mengutuk orang-orang kampung sini menjadi kambing. Kurcaci, apa kamu mau nolongin aku untuk yang kedua kalinya? Baiklah, aku akan menolongmu. Asal kamu jangan nangis lagi ya. Makasih banyak ya Kurcaci. Tapi aku nggak punya apa-apa untuk ngebalas kebaikan kamu. Sekarang Putri sudah menikah dengan Ki Lurah. Suatu saat dia pasti bakal punya anak dari orang kejam itu. Aku nggak boleh membiarkan satupun keturunan lurah kejam itu hidup di dunia ini. Kamu nggak usah ngasih aku apa-apa. Aku cuma mau minta kamu janji. Kalau nanti kamu mempunyai anak, kamu harus memberikan anak itu padaku. Aku harus nyerahin anakku. Nggak apa-apa deh. Toh aku juga nggak sudi kok punya anak dari Ki Lurah. Iya, aku setuju. Sekarang kamu pejamkan matamu. Aku akan merubah jerami ini menjadi emas. Sekarang kamu boleh buka mata. Alhamdulillah. Makasih ya Kurcaci. Putri, kamu harus ingat janjimu. Kalau nanti kamu punya anak, harus memberikannya padaku. Iya, aku akan selalu ingat janji aku. Kurcaci, apa aku boleh minta satu permintaan lagi sama kamu? Apa aku boleh minta tolong sama kamu? Apa itu Putri? Kamu kan tahu gimana wataknya Ki Lurah. Dia itu benar-benar jahat. Dan aku yakin dia nggak akan berhenti maksa aku untuk merubah jerami-jerami ini menjadi emas. Dan aku takut kalau nanti kamu nggak bisa nolongin aku lagi. Kalau kamu nggak bisa nolongin aku lagi, orang-orang kampung sini akan jadi sasarannya. Lantas, apa maumu? Kalau kamu bersedia, tolong beri Ki Lurah pelajaran. Supaya dia nggak tamak lagi dan ngilangin sifatnya yang kejam itu. Supaya dia insyaf. Ya. Kamu tenang aja. Aku memang berniat untuk memberinya pelajaran. Baiklah, sekarang aku pergi dulu. Alhamdulillah ya Allah. Bu. Kuncinya ditaruh di mana? Oh, di selipan pinggang. Oke, bentar.
Bu. Dapat, Mon. Nah, sekarang di mana kamar burungnya? Muk. Baik, kamu di sini aja. Awasin Kilura. Saya mau membunuh burung itu. Di sini ya. Kunciku mana? Hai! Kurang ajar! Sabar. Kamu mau maju atau burung ini akan saya... Jangan kamu bunuh burung itu. Kamu mau apa? Hah? Mau apa kamu? Saya akan berikan apapun yang kamu minta. Jangan kamu apa-apakan burung itu. Jangan! Kilura, kurang ajar! Akhirnya kau mati juga di tanganku, Kilura. Dan dendamku terbalas. Kamu harus rasakan kesaktianku karena kamu sudah membunuh Kilura. Sekarang giliranmu. Sekarang tugasku selesai. Dendam bapak ibuku sudah terbalas. Sekarang aku berharap mudah-mudahan putri itu tidak mempunyai keturunan dari Kilurah ini. Aku menang. Putri, ayo nduk sarapan dulu. Ini susunya diminum. Biar kamu dan bayi dalam kandunganmu itu sehat dan kuat, Dok. Ayo. Nggak boleh. Aku nggak mau makan. Biarin aja bayi dalam kandungan aku ini mati. Astagfirullahaladzim, Putri. Istighfar, Dok. Istighfar. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Ingat, Dok. Eling. Bayi ini titipan Gusti Allah. Jadi kamu harus merawat dan menjaganya dengan baik, Dok. Tapi aku nggak mau.
Aku nggak mau punya anak dari orang yang jahat kayak Ki Lurah, Bule. Bule mengerti, Nduk. Tapi kamu nggak bisa nolak takdir yang sudah digariskan sama Gusti Allah. Mungkin memang sudah seharusnya kamu melahirkan keturunan Ki Lurah. Kita cuma bisa pasrah sama Gusti Allah. Semoga bayi yang ada dalam kandunganmu ini nanti lahir tidak mewarisi kelakuan jahat bapaknya, tapi justru mewarisi kelakuan baik ibunya. Putri, semua orang tahu, Nduk, gimana jahatnya Ki Lurah. Jadi kamu nggak boleh membenci anaknya, karena anak ini tidak berdosa juga tidak bersalah, Nduk. Putri, kenapa kamu, Nak? Aduh, Bule, perutnya sakit banget. Kenapa, Nduk? Kayaknya bayinya udah mau lahir, Bule. Putri? Aduh. Sabar, Nduk, tahan, Bule, aku nggak kuat, Bule, sakit banget. Aduh, Mbak, aku udah nggak kuat. Aduh, Mbak, sakit banget, Mbak. Kamu harus kuat, Put. Kamu harus kuat, Put. Ayo tarik napas yang panjang. Tarik napas terus. Tarik napas terus. Terus. Dorong terus. Tarik napas. Ayo tarik napas terus. Terus. Ayo. Ayo terus, Put. Terus, Nduk. Kamu harus kuat, Nduk. Ayo. Ya. Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas. Ayo, tarik napas. Ayo, dorong. Ayo, dikit lagi. Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Putri, anakmu lahir dengan selamat, Nduk. Ibu, bayinya sehat, lucu dan ganteng. Terima kasih ya, Mbak. Makasih ya, Bu ya. Silakan. Putri, ini anakmu sehat, Nduk. Pelan-pelan. Iya. Kamu mau kasih nama siapa, Nduk? Aku mau kasih nama Ismail Yusuf. Biar nanti dia seperti Nabi Ismail yang taat dan lurus pada agamanya, yang tidak pernah lupa untuk mengingat orang tuanya dan orang-orang di sekelilingnya, untuk tetap beribadah kepada Allah, dan juga akan seperti Nabi Yusuf, bukan cuma tampan, tapi berakhlak yang mulia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sayang, Ibu janji Ibu akan selalu ngejaga kamu, dan Ibu akan berusaha mendidik kamu jadi anak yang baik. Pengumuman, ayo kumpul, semuanya kumpul. Ibu Putri, istri almarhum Ki Lurah Adiguna telah melahirkan bayinya laki-laki sehat. Apa? Putri melahirkan anaknya Ki Lurah. Kamu harus membalaskan dendam ibu dan bapak. Ki Lurah Adiguna yang jahat itu harus merasakan pembalasan kita, Nak. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Kamu kurcaci yang hebat dan sakti. Pasti kamu kesini udah tahu kalau aku baru aja ngelahirin. Dan kamu kesini juga pasti pengen lihat bayi aku kan? Kelihatannya dia sudah lupa sama janjinya kalau dia akan memberikan anak itu padaku. Kok diem aja? Ayo lihat nih bayinya. Dia lucu kan? Putri, aku kesini untuk menagih janjimu. Menagih janji aku? Kamu gak usah ngasih aku apa-apa. Aku cuma mau minta kamu janji. Kalau nanti kamu mempunyai anak, kamu harus memberikan anak itu padaku. Kurcaci aku mohon jangan ambil anak aku. Kamu boleh minta apa aja sama aku.
Kamu boleh minta harta, uang, emas, baju, segala macam kamu boleh minta sama aku. Tapi aku mohon, jangan ambil anak aku. Kenapa kamu sayang bayi itu? Dia itu kan anak orang jahat. Kamu lupa ya kalau Ki Lurah itu orang yang kejam? Enggak, aku nggak lupa kalau Ki Lurah itu orang jahat. Tapi bayi ini nggak bersalah. Dia bersih dan dia suci, dia nggak salah apa-apa. Nggak seharusnya aku benci sama dia. Dan harusnya aku mendidik dia dan menyayanginya dengan baik. Biar nanti dia nggak seperti Ki Lurah. Putri, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Anakmu itu mewarisi sebagian sifat bapaknya. Daripada nanti nyusahin kamu, lebih baik sekarang serahkan bayi itu sekarang juga padaku. Lagi pula kamu kan sudah pernah janji. Enggak, aku sama sekali nggak berniat untuk ingkar janji sama kamu. Tapi aku mohon, jangan ambil anak aku. Aku tahu dia anak Ki Lurah. Tapi dia juga buah hati aku, dia darah daging aku sendiri. Dan aku akan mempertahankan dia. Aku akan mendidiknya dengan tangan aku sendiri. Aku mohon jangan ambil anak aku. Aku mohon, jangan ambil bayi aku. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan. Kalau kamu bisa tebak siapa namaku dalam 3 hari, aku nggak akan mengambil bayimu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu harus menyerahkan bayi itu padaku. Apa nggak ada pilihan lain? Nggak ada. Kamu terimalah itu. Atau aku akan mengambil bayimu sekarang juga. Iya. Aku terima tawaran kamu. Aku minta kalian mulai sekarang harus mencari orang-orang yang punya nama aneh di desa ini. Dan dalam waktu 3 hari, semua nama-nama itu harus sudah terkumpul. Ayo cepat lakukan. Baik, Danayu. Hai Putri. Gimana? Kamu udah tahu siapa namaku? Saya udah dapat daftar nama-nama aneh di desa ini. Dan mudah-mudahan salah satunya adalah nama kamu, Kurcaci Sakti. Kempot. Ralat. Rujak. Asam kanji. Rah tinggang. Rusa biru. Kana. Prestowo. Panci ulung. Bukan. Sepertinya kamu belum juga berhasil menemukan siapa namaku. Baiklah, waktumu tinggal 1 hari. Besok aku akan kembali. Kalau kamu belum tahu siapa namaku, kamu harus menyerahkan anak itu padaku. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Monyetku ini minta jalan-jalan keliling desamu. Enggak, aku nggak boleh nyerah.
Aku nggak mau ngasihin anak aku sama dia. Tapi apa yang harus aku lakuin? Aku harus buntutin dia. Momon, ternyata setelah Ki Lurah meninggal dan putri yang memerintah kampung ini, orang-orang sini hidup makmur ya. Tapi sayang, dia akan kehilangan anaknya, karena besok anaknya akan jadi milikku. Dia kemana? Aduh, kamu pelan dong jalannya. Aku senang sekali. Besok keturunan Ki Lurah Adiguna yang kejam itu akan musnah hingga tak bersisa. Karena putri yang berhati emas itu tidak tahu kalau namaku adalah Rumput Taki. Aku senang sekali. Ayah dan ibuku pasti bangga padaku. Rumput Taki. Si Rumput Taki. Ayo, Ma. Putri, ini adalah hari ketiga, yaitu kesempatan terakhirmu untuk menebak siapa namaku. Jingo. Kadut. Sekarang tinggal satu nama lagi. Dan mudah-mudahan nama ini benar nama kamu. Nama kamu Rumput Teki. Sial, kenapa dia bisa tahu namaku? Berarti aku nggak bisa memiliki bayi itu dan membalaskan dendam orang tuaku untuk memusnahkan keturunan almarhum Ki Lurah. Kok kamu diem aja? Itu nama kamu atau enggak? Kenapa kamu bisa tahu nama itu? Aku yakin nggak ada seorang pun yang tahu namaku. Kenapa kamu bisa tahu? Kamu pasti telah berbuat curang, iya kan? Berbuat curang apa? Aku cuma asal tebak nama kamu dan kebetulan aja benar. Dan kamu harus nepatin janji kamu kalau kamu nggak akan ngambil anak aku. Enggak! Aku harus tetap mengambil anak itu. Rumput Teki, dulu aku mengenal kamu dengan kurcaci yang baik hati. Jadi sekarang kamu harus nepatin janji kamu kalau kamu nggak akan ngambil anak aku. Enggak, Putri. Aku nggak bisa. Aku sudah berjanji pada orang tuaku untuk membalaskan dendam mereka terhadap Ki Lurah Adiguna dan menghabisi keturunannya. Enggak, tapi bayi ini nggak bersalah. Aku nggak peduli. Ya Allah, tolonglah anakku. Rumput Teki, kamu sudah melanggar janjimu sendiri untuk tidak menggunakan kesaktianmu untuk kejahatan. Tapi sekarang,
Hatimu sudah dipenuhi dendam hingga membutakan mata hatimu. Kamu benar-benar tega, ingin memisahkan seorang anak dari ibunya. Kamu sama saja dengan Ki Lurah Adiguna. Kini kesaktianmu yang akan membinasakan dirimu, Rumput Teki. Aku menyaksikan kematian ayahmu karena ketamakannya dengan harta. Dan sekarang ibu menyaksikan kematian Rumput Teki. Dia kemakan dendamnya sendiri. Dan kamu tidak boleh seperti itu, karena kedua-duanya akan membawa kehancuran.